Nama saya Andrea Muhammad Noval, I04191015. Oke, perkenalkan nama saya Dika Darmaji, I04191024. Perkenalkan, saya Dimas Novan Tegar, 04190026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Delkira, NIM INO 419037. Pada bab 8 ini, kita akan membahas tentang time domain analysis of dynamic system. Di poin pertama, yaitu introduction. Pada bab ini, kita akan membahas atau belajar mengenai bagaimana analisis respons sementara dari sistem dinamis dan memperoleh solusi analitis dari respons tersebut. Kemudian yang pertama ada natural and forced response yang memiliki different equations sebagai berikut, yaitu x plus a1x plus titik-titik plus an min 1x plus anx sama dengan pt, di mana koefisien a1, a2, dan an merupakan konstan, dan xt yaitu variable depend, dan t adalah variable independent. Kemudian pt merupakan input fungsinya. Yang selanjutnya ada transient response and steady state response. Respons sementara mengacu pada proses yang dihasilkan dalam energi dari kondisi keadaan initial ke keadaan akhir. Steady state system berarti cara di mana output sistem berperilaku sebagai T mendekati tak terbatas. Yang kedua, transient response analysis of first order system. Sistem internal akan sangat digunakan pada bab ini, contohnya pada sistem termometer merkuri tipis berdinding kaca pada orde pertama. Respons sistem akan didapatkan akibat dari input step dan rem. Kemudian, dari hasil tersebut akan diperoleh sistem fisik dan non-fisik yang memiliki model matematika yang sama. Step response of the first order system. Dari gambar di samping terdapat termometer yang memiliki suhu tertentu dan T-nya 0 dimasukkan ke dalam bak dengan fluida. Termometer tersebut ditenggelamkan di dalam air dengan suhu A plus theta B derajat Celcius, dengan catatan bahwa delta B merupakan perbedaan suhu dengan suhu sebelumnya. Pembahasan yang pertama yaitu persamaan heat balance untuk sistem, yaitu CD delta sama dengan Q dt. Keterangannya, C merupakan kapasitas thermal keometer dengan satuan kilokalori per derajat Celcius, dan Q merupakan heat input Q dengan satuan K kalori per detik. Yang kedua, rumus resistensi thermal, yaitu Q sama dengan delta B dikurangi Q delta per R. Yang ketiga, menstitusikan persamaan 1 dan 2 sehingga didapatkan CD delta sama dengan delta B min delta per R dt. Dan hasil akhirnya adalah T dt per T delta per T dt plus delta sama dengan theta B. Untuk memperoleh respons step dari sistem harus dilepaskan terlebih dahulu sehingga T lepas S theta S dikurangi theta 0 dan theta S sama dengan theta BS. Karena theta 0 sama dengan 0, persamaan di atas dapat disederhanakan menjadi delta S sama dengan 1 per TS plus 1 dikalikan dengan delta B per S, sehingga dihasilkan 1 per S dikurangi 1 S plus 1 per T dikalikan delta B. Umumnya diinverse lepaskan sehingga hasilnya menjadi delta T sama dengan 1 dalam kurung 1 min pangkat min T per T delta B. Dapat dilihat dari grafik tersebut bahwa kondisi awal theta bernilai 0 dan kemudian semakin meningkat pada nilai theta B. Dan dapat dilihat pula ketika T sama dengan nilai besar, maka nilai dari 9T 0 adalah 0,632 theta B, atau respon theta B mencapai 63,2% dari total perubahannya. Grafik V di atas juga menunjukkan saat T pertama diperoleh respon sebesar 63,2%, T kedua yaitu 86,5%, dan seterusnya. Sehingga pada saat T lebih besar sama dengan 4T, responnya tersisa kurang dari 2% dari nilai akhirnya. Dari persamaan 8-6, steady state tersebut dicapai waktu yang tak terbatas.
Respon of first order system. Dapat diasumsikan bahwa T kurang dari 0, kondisi steady terdapat di antara suhu bak dan termometer pada suhu delta derajat Celcius. Panas akan ditambahkan ke dalam bak sehingga suhu dapat berubah ketika T lebih besar sama dengan 0 dengan kelajuan R derajat Celcius per sekon. Delta BT sama dengan RT. Dan pembahasannya yaitu menurunkan respon rem delta T sehingga delta BS sama dengan Laplace delta BT sama dengan Laplace RT sama dengan R plus S kuadrat. Kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan delta S sama dengan 1 per TS plus 1 delta BS. Dan akan dihasilkan delta S 1 per TS plus 1 S kuadrat sama dengan R dikalikan dengan 1 per S kuadrat min TS plus T per S plus 1 per T. Dan dilanjutkan dengan menglepaskan persamaan slide sebelumnya yang diperoleh hasil delta T sama dengan R dikalikan T min T ditambah T kali E pangkat min T per T, di mana T lebih besar sama dengan 0. Kesalahan dari T antara suhu bak yang sebenarnya dan suhu termometer adalah ET sama dengan RT min delta T sama dengan RT dikalikan 1 min E pangkat min T per T saat T mendekati tak hingga E pangkat min T per T dan dilanjutkan hingga mencapai 0 sehingga 1 ET mencapai RT atau E tak hingga sama dengan RT. Di sini saya akan menjelaskan bab 83 yaitu Transient Response Analysis of Second Order System. Nah, jika kita mempertimbangkan analisa respon transient pada sistem order kedua seperti sistem pegas massa dan sistem pegas massa despot, kemudian hasilnya dapat diterapkan pada respon pada setiap sistem analog. Untuk subbab yang pertama itu adalah getaran bebas tanpa peredam. Kita akan mendapatkan respon dari sistem ketika massa dipindahkan ke bawah sejauh x0 dan dilepaskan dengan kecepatan awal x.0, kemudian perpindahan x dapat diukur dari posisi timbang. Nah, untuk model matematika pada sistemnya itu mx double dot plus kx sama dengan 0, kemudian ditransformasi laplaskan menjadi bentuk di bawahnya, atau juga dapat ditulis secara singkat pada bentuk di bawahnya. Nah, kemudian penyelesaian untuk XS tadi yaitu seperti ini. Setelah didapatkan penyelesaiannya, diinverskan. Nah, respon XT itu terdiri dari fungsi sinus dan kosinus yang bergantung pada nilai awal X0 dan X.0. Sebagai contoh, apabila massa dilepaskan dengan kecepatan 0, maka X.0 sama dengan 0. Maka gerak XT adalah fungsi kosinus sederhana, yaitu XT sama dengan X0 cos akar K per M kali T. Dan untuk grafiknya ada seperti berikut. Kemudian di tabel 81 itu ada juga contoh dari matematika model lain dari bentuk-bentuk lainnya. Kemudian sebab selanjutnya yaitu getaran bebas dengan redaman viskos. Peredam dalam suatu sistem mekanik pasti ada, meskipun dalam beberapa kasus mungkin sangat kecil. Jika massa ditarik ke bawah, maka sistem akan bergetar bebas. Akan tetapi, amplitudo yang dihasilkan akan berkurang tergantung pada jumlah redaman viskos. Peredam menentang adanya getaran, sehingga akan terjadi kehilangan energi terus-menerus Peredam menentang adanya getaran, sehingga akan terjadi kehilangan energi terus-menerus dalam sistem. Nah, untuk model matematikanya pada sistem yang dari figur 86 ini, itu mx double dot plus bx dot plus kx sama dengan 0. Nah, di mana perpindahan x itu diukur dari posisi kesetimbangan. Karakteristik respon alami dari sistem order kedua seperti ini dapat ditentukan oleh persamaan karakteristik, yaitu ms kuadrat plus bs plus k sama dengan 0. Kemudian didapatkan akar persamaannya, seperti bentuk di bawah. Nah, apabila koefisien peredam B kecil, maka B kuadrat lebih kecil dari 4mk. Sehingga karakteristik akar persamaannya itu konjugat kompleks. Kemudian respon alami merupakan sinusoid
yang secara meluruh secara eksponensial, dan sistem dikatakan underdamped apabila koefisien B dinaikkan sehingga mencapai titik di mana B kuadrat sama dengan 4mk. Ketika pada mencapai nilai ini, akar 2 dari persamaannya akan menjadi sama dan nyata. Sistem ini dapat disebut critically damped. Apabila koefisien redaman B dinaikkan sehingga B kuadrat lebih besar daripada 4mk, maka kedua akarnya nyata dan berbeda. Responnya adalah jumlah dari dua eksponensial yang meluruh. Sistem ini disebut overdamped. Untuk menyelesaikan persamaan mx double dot plus bx dot plus kx sama dengan 0 dapat didefinisikan seperti di bawah ini. Atau juga persamaannya dapat ditulis sebagai ini. Nah, kita akan menggunakan persamaan ini sebagai persamaan sistem dan turunan respon xt untuk 3 kasus, yaitu kasus underdamped, di mana 0 lebih kecil dari rasio damping dan lebih kecil dari 1. Kemudian ada kasus overdamped, di mana rasio damping lebih besar daripada 1, dan kasus critically damped, di mana rasio dampingnya itu 1. Kemudian untuk sebab selanjutnya itu experimental determination of damping ratio. Nah, untuk menentukan rasio redaman terlebih, dahulu diperlukan nilai frekuensi alami terdamp dari suatu sistem secara eksperimental. Maka perlu dilakukan pencatatan osilasi meluruh atau terdamp. Dapat dilihat pada figur 88. Di sini ada bentuk osilasi, di mana makin lama makin mengecil. Nah, itu untuk persamaannya dapat ditulis seperti di bawahnya, X1 per X2 sama dengan, atau juga dapat ditulis lebih padat seperti di bawahnya. Nah, logaritma dari rasio amplitudo yang berurutan disebut penurunan logaritmik. Rumusnya seperti ini. Nah, kemudian setelah X1 dan Xn dapat dihitung dari penurunan logaritmik, damping ratio dapat ditemukan. Atau dapat ditulis sebagai berikut. Oke, selanjutnya ada estimate of response time. Di sini ada sebuah damper dan spring damper mesh system seperti gambar ini. Lalu seperti sebelumnya sudah dijelaskan, spring mesh damper system ini mempunyai fungsi respon terhadap waktunya ini X dalam kurung T sama dengan X dalam kurung 0 per akar 1 minus zeta kuadrat E pangkat minus zeta omega n kali T cos dalam kurung omega D T minus tan inverse zeta per akar 1 minus zeta kuadrat. Dan persamaan ini dapat dari persamaan sebelumnya dari yang udah dijelasin tadi. Lalu, nah, a typical research curve is shown in figure 89, figur 89 yang ini. Note that such a response curve is tangen to the envelope eksponensial plus minus X dalam kurung 0 per akar 1 minus zeta kuadrat E pangkat minus zeta omega nt. The time constant T of this exponential curve is 1 per zeta omega n. Oke, jadi kurva dari fungsi respons terhadap waktu ini, itu dia tangen atau bersinggungan terhadap fungsi eksponensial plus minus X dalam kurung 0 per akar 1 minus zeta kuadrat E minus zeta omega n kali T. Itu seperti digambar, jadi dia bersinggungan. Sehingga didapatkan settling time atau ketetapan waktu dari TS. Jadi TS-nya itu bisa ditemui. Jadi TS itu sama dengan 4T. T itu tadi 1 per zeta omega n. Jadi 4T sama dengan 4 per zeta omega n. Nah, settling time TS dapat dianggap sebagai perkiraan waktu respon sistem karena untuk T lebih besar dari TS, kurva respon tetap dalam 2% dari nilai akhir atau 2% dari total perubahan. Oke, jadi
di kali ini kita itu menghitung perkiraan dari response time. Nah, response time itu bisa didapat ketika kurva respon itu bersinggungan sama kurva eksponensial plus minus X yang ini. Nah, dengan begitu TS-nya itu dapat ditemukan, yaitu di sini bisa dilihat 4T dengan T itu sendiri ini tadi. Jadi seperti itu settling time. Oke, lalu selanjutnya ada step response of second order system. Nah, di sini ada suatu sistem dengan asumsi sistem diam pada T kurang dari 0. Saat T sama dengan 0, force U atau force U itu didefinisikan sebagai U sama dengan A kali 1 dalam kurung T dengan A konstan. 1T itu dianggap force step dengan nilai 1 Newton. Lalu perpindahan X ini diukur dari posisi kesetimbangan sebelum diberi gaya U. Dan satu lagi sistem under damped. Nah, untuk sistem seperti ini, equation-nya seperti ini. Persamaan yang digunakan, MX turunan kedua ditambah BX turunan pertama ditambah KX sama dengan U. U itu tadi ini, A kali 1 dalam kurung T. Oke, lalu transfer function-nya itu adalah XS per US sama dengan 1 per MX kuadrat plus BS plus K. Lalu kelanjutannya US tadi adalah 1 dalam kurung T, Laplace 1 dalam kurung T, XS-nya tadi ini, terus didapatkan persamaan seperti ini. Nah, setelah itu, seperti sebelumnya, frekuensi natural itu rumusnya akar K per M, dan zeta B per 2 akar KM. Lalu tinggal kita substitusi saja, semuanya diganti dengan frekuensi natural dan zeta, sehingga didapat persamaan seperti ini. Selanjutnya didapat XS sama dengan persamaan seperti ini, persamaan dari XS. Nah, di mana WD sama dengan WN, akar 1 minus zeta kuadrat, inverse Laplace-nya didapat seperti ini. Jadi, WN dalam kurung, WN akar 1 minus zeta kuadrat itu diganti menjadi WD. Oke. Lalu dimasukin ke dalam persamaan ini, sehingga inverse Laplace-nya itu bisa didapat, dan hasilnya seperti ini. Inverse Laplace-nya dari sistem tadi. Nah, ini kurva dari sistem yang sudah kita kerjakan. Respon dimulai dari X0 sama dengan 0 dan mencapai X infinity pada AL dalam kurung M omega N kuadrat. Jadi kalau bisa dilihat dari bentuk kurvanya sendiri, dari responnya itu dimulai saat X dalam kurung 0 sama dengan 0, atau posisi awalnya itu X0, XT-nya 0, jadi dilihat dari kurva dia lama-lama naik ke atas, lalu membentuk osilasi, dan terus mencapai X infinity. Dan mencapai X infinity itu di saat A dikali L dalam kurung M omega N kuadrat. Oke, step response of second order system, response curve. Oke, ini response curve-nya itu dengan syarat zeta-nya 0,4 dan omega n-nya atau frekuensi naturalnya 1 radian. Oke. Oke, transient respon analisis atau bab 8 strip 4. Baik, perhatikan order ETH dengan N lebih dari sama dengan 3 yang didefinisikan dengan persamaan berikut ini. Di mana M kurang dari N. Respon transient dalam sistem ini dapat dengan mudah dicari dengan program komputer. Jika ingin memunculkan analisis dari sistem, makanya perlu menjabarkan XS per US ke fungsi parsial. Unit step response for higher order system. Mari kita perhatikan respons dari sistem ini ke unit satuan. Jika semua denominatornya adalah angka asli dan berbeda atau berbeda satu sama lain, maka rumus pada slide sebelumnya dapat dianalisikan dengan persamaan berikut ini. Jadi apabila persamaan berikut ini itu terjadi memiliki dari dua poles yang nyata dan sepasang kompleks konjugasi, maka ekuasi ini dapat dituliskan ulang menjadi ekuasi berikut ini.
X. Di mana kita asumsikan XS itu unik, jadi berbeda-beda satu sama lain. Dari asumsi ini kita menyimpulkan jika respon dari ordo 3 tinggi terdiri dari beberapa syarat yang melibatkan fungsi simpel dari respon ordo pertama dan ordo kedua. Maka unit step respon dari XT, inverse Laplace dari XS adalah persamaan berikut ini. Atau persamaan ordo kedua. Jadi persamaan ordo yang kedua tadi itu dapat dinyatakan menjadi persamaan berikut ini. Ya, yang selanjutnya adalah solution for state equation. Solution of homogeneous state equation. Sekarang kita bisa menyelesaikan vektor matriks diferensial, fungsi vektor matriks diferensial, di mana x dot sama dengan a kali x, di mana x sama dengan n kali vektor, dan a adalah n kali n dari konstanta matriks. Dan menganalikan dengan solusinya merupakan besaran skalar, kita dapat mengasumsikan hasilnya sebagai berikut. Jadi, x ini dijabarkan menjadi B0 tambah B1T tambah B2T. Jadi, tiapnya itu dikali dengan T. Nah, dengan ini, kita dapat menstruksikan persamaan hasilnya tadi ke persamaan awal, yang menjadi A sama dengan B0 tambah B1T tambah B2 kuadrat, di mana tiap loncatannya itu adalah dikali T. Sehingga apabila kita mengasumsikan hasilnya akan menjadi hasil yang asli, yang keduanya harus mencakup semua hasil T. Harus menghilangkan T terlebih dahulu, lalu menyamakan koefisien kedua persamaan yang didapatkan sebagai berikut. Apabila B1 itu sama dengan A kali B0, dan B itu adalah setengah A kali B1, yang dimana setengah A kuadrat kali B0, dan selanjutnya. Yang didapatkan BK sama dengan 1 per K faktorial A pangkat K dan kali B0. Lalu kita substitusikan T sama dengan 0, maka akan didapat persamaan berikut ini. Matriks eksponensial. Ya, jadi matriks eksponensial ini dapat dilihat seperti ini. Di mana matriks N kali N atau matriks A itu untuk semua T, sehingga komputer kalkulasi dapat mengevaluasi elemen dari E pangkat AT dengan menggunakan seri ekspansi atau beberapa ekspansi yang dapat dilakukan secara mudah. Ya, Laplace pendekatan transformasi Laplace untuk solusi dari homogeneous state equation, di mana x dot sama dengan a kali x, yang artinya sudah saya jelaskan tadi. Dengan mengaplikasikan transformasi Laplace pada ekuasi ini, kita dapat mendapatkan persamaan berikut ini, yang kemudian XS ini sama dengan Laplace transformasi dari X, yang kemudian kita dapatkan transformasi ini. Maka yang kita transformasi Laplace inverse lagi yang mendapatkan transformasi ini. Atau mendapatkan hasil ini. Lalu selanjutnya adalah state transition matrix, di mana X dot sama dengan AX, di mana XT sama dengan ini omega T kali X0, di mana omega T adalah N kali N matrix, dan dia memiliki solusi unik. Lalu dapat hal ini dan ini. Lalu dengan membandingkan ekuasi 8 step 3, 4, dan seterusnya, kita dapat mendapatkan persamaan berikut. Solusi dari non-homogeneous solution, di mana X, ya, jadi ini terdapat lebih dari satu variabel, ya, ada 2 variabel di sini, dan ini X dot sama dengan AX plus BU, di mana X sama dengan N vektor, U dan R vektor, di mana A adalah N kali N konstan matrik konstan dari N kali N, dan B adalah N kali R matrik konstan atau matrik konstan dari N kali R.
Hmm, Kalau selanjutnya kita dapat menulis ekuasi ini dengan bentuk seperti ini. XT kurang AXT sama dengan B0T. Ini kita mengelompokkan konstanta X-nya di sisi yang sama ya. Ya, lalu dapatkan transformasi ini dengan premultiplying dengan ekuasi premultiplying dengan E pangkat negatif AT yang kita dapat dengan persamaan berikut ya. Dan lalu kita integrasikan lagi dengan 0 dan T. Di antara 0 dan T, maka kita dapat ekuasi berikut ini. Atau ekuasi ini. Laplace transformation. Jadi transformasi, pendekatan transformasi untuk solusi non homogeneous atau solusi ganda lebih dari satu. X dot di sini dapat X dot sama dengan AX plus BU. Yang juga dapat didapatkan dari transformasi Laplace. Transformasi Laplace dari ekuasi ini itu ini ya. Atau bisa kita tuliskan juga dengan ini. Oke, next. Baik, sekian dari saya dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.